Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Banjarmasin Pos, bersama saya Reni. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu tokoh agama alim ulama dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ustadz Nawawi Abdur Rauf, di mana kita akan meminta tanggapan beliau mengenai adanya video viral yang saat ini tengah beredar di masyarakat, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengenai bahwa adanya video mengatakan bahwa salah satu warga dari Desa Teluk Limbung, Kecamatan Babirik, videonya bersama dengan tumpukan uang yang mengaku didapatnya dari alam gaib. Nah, untuk pandangan dalam agama Islam sendiri menanggapi hal-hal atau fenomena seperti ini seperti apa, kita bisa meminta penjelasan dari Ustadz Nawawi Abdur Rauf. Ya, Ustadz kan sudah melihat ya Ustadz ya dengan video yang sempat viral tersebut. Lalu dari pihak kepolisian, dari Polsek juga telah datang ke lokasi untuk memberikan pengertian kepada orang tersebut agar tidak menjadikan momen ini sebagai hal-hal yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum secara hukum pemerintah seperti itu, Ustaz. Nah, secara hukum agama sendiri, Ustadz, dari agama Islam sendiri melihat fenomena seperti ini seharusnya kita seperti apa nih, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para masyarakat, wabil khusus masyarakat Hulu Sungai Utara, wabil khusus lagi pada Kecamatan Babirik, yang kebetulan kejadian ini atau kasus ini terjadi pada wilayah Kecamatan Babirik. Sebagaimana yang kita lihat, kita tonton bersama video yang beredar selama ini, bahwa ada seseorang yang mampu menggandakan atau tiba-tiba muncul gitu, muncul uang setumpuk sedemikian banyak. Yang saya lihat itu lembarannya ada yang merah berarti ratusan ya. Nah, ada yang 50-an dan sangat banyak sekali. Nah, lalu muncul pertanyaan kepada para alim ulama, ustadz, dan para mubalik, para juru penerang agama Islam, bagaimana pandangan Islam dalam hal ini. Yang pertama yang harus kita pahami dulu bahwa masalah alam gaib itu adalah hal yang sangat penting dan itu bagian dari rukun iman kita kepada Allah. Itu yang harus kita pegang bersama ya. Jadi kita sangat meyakini bahwa ada alam lain di luar alam nyata yang sebagaimana kita rasakan. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Dan hubungan dengan kejadian ini bahwa apa yang muncul dalam video itu yang sekarang viral, maka yang harus kita pahami yang pertama adalah bahwa untuk mendapatkan rezeki atau untuk mendapatkan yang sifatnya kelengkapan keduniaan, entah itu berupa uang atau berupa jasa atau berupa kesempatan peluang yang lain, maka Islam sudah menggariskan proses yang pertama adalah harus kita bekerja secara rasional, bekerja secara alamiah sebagaimana kita bekerja kebanyakan orang lain. Itu yang harus kita pegang bersama. Karena rezeki itu memang sudah pasti Allah tentukan kadarnya, jumlahnya. Setiap kita ini sudah mendapatkan yang tidak mungkin didapatkan orang lain. Masing-masing kita sudah Allah berikan. Nah, yang Allah ingin lihat itu adalah proses untuk memperoleh mendapatkannya itu. Nah, dalam hal ini kasus yang dihadapi adalah cara memperoleh itu yang tidak rasional. Tidak rasional. Jadi kalau dia apalagi cerita-cerita yang berkembang, dia bangun tidur itu ya, bangun tidur atau apa saja yang dia lakukan, akhirnya ada setumpuk uang, kemudian di fotonya, dipiralkannya, kemudian pengakuannya lagi setelah dia beberapa saat kemudian uang setumpuk itu tidak ada lagi. Nah, ini kan artinya bahwa sesuatu hal yang tidak rasional itu tidak bisa kita percaya. Boleh jadi dia minta bantuan kepada jin atau makhluk-makhluk yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini perlu kita hentikan. Kenapa?
yang pertama adalah kita jaga akidah yang bersangkutan, si pelaku. Nah, kalau dia melakukan hal ini perlu menunjukkan bahwa imannya sangat lemah. Yang kedua adalah kita ingin menjaga keimanan masyarakat. Kan masyarakat kita nih juga bermacam-macam tingkat keimanan, termasuk kita pribadi pun. Nah, kalau imannya lemah kemudian dia mendengar cerita seperti ini, dia boleh jadi akan ikut-ikutan. Mungkin dia akan mengikuti pola cara mereka. Nah, kalau pola yang mereka lakukan itu keliru dan salah, apakah tidak merusak akidah? Ya. Kalau kita meminta sesuatu kepada selain Allah, itu syirik artinya. Nah, kalau kita mensyirikkan Allah, ini adalah dosa yang sangat besar. Ini yang harus dijaga oleh individu untuk mempertahankan akidah keimanan seseorang. Nah, kemudian dari segi ranah hukum itu kan artinya melanggar norma-norma hukum positif di Indonesia. Saya kira tidak mustahil akan terjadi penyelewengan lain. Misal umpamanya seseorang yang harus menyiapkan uang 50.000 umpamanya. Nanti kalau berurusan dengan bapak yang tadi dibilang di viral itu bisa menggandakan umpamanya 4 kali lipat, berarti kan sekitar 200.000. Nah, yang selama ini kita ketahui dan kejadian ini bukan kejadian yang baru kali ini. Ada juga kejadian yang mirip, cuma mungkin berbeda waktu tempat. Saya kira masyarakat sudah paham dan mengetahui hal tersebut. Nah, ini untuk Bapak polisi kita bersama ulama itu untuk menjaga, memurnikan akidah, mempertahankan akidah supaya jangan kita menyeleweng syirik kepada Allah, dan segi hukum supaya yang bersangkutan juga nanti tidak dibebani oleh pelanggaran hukum, sehingga tidak terjadi nanti salah paham sehingga akan memicu perpecahan di kalangan umat. Yang ketiga adalah bahwa kita perlu juga menyadari bahwa salah satu cara yang terbaik untuk mendapatkan pekerjaan itu adalah setiap pekerjaan harus kita iringi dengan ibadah. Nah, ini yang seringkali mungkin kita lupa, ulun kita semua ya. Padahal Rasulullah itu sudah mengajarkan kepada umat bahwa rezeki sudah dijamin, tapi yang penting proses mendapatkan itu harus kita lakukan. Itu dalam bahasa agama namanya tawakal. Tawakal itu kan ada dua, ikhtiar artinya berusaha dan berdoa kita kepada Allah. Tapi ingat, iringi dengan zikir ibadah. Misal yang sangat sederhana sekali, kita sebelum bekerja kita kan salat subuh dulu. Ini yang standar umum. Ya syukur-syukur lagi kalau dia bangun malam, tahajud, kemudian dia baca Quran, zikir, itu jauh lebih baik. Nah, yang standar umum saja kita salat subuh. Habis salat subuh kita mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan kita. Jangan lupa kita salat duha, kita berdoa. Kan dalam salat duha itu Allah sudah menggambarkan apa yang kita kehendaki. Saya kira masyarakat juga sudah tahu salat duha, kemudian kita berdoa dalam isi doa salat duha itu sudah ada motivasi semangat kita untuk mendapatkan rezeki yang baik. Nah, kita turun dari rumah dengan kaki kanan, kemudian kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, atau mungkin kita tambah dengan ayat kursi atau dan sebagainya. Dalam perjalanan kita juga kita banyak-banyak berzikir sampai kita kena pekerja. Jangan memulai pekerjaan kecuali dengan membaca bismillah, dan setiap pekerjaan itu kita iringi dengan alhamdulillah. Jadi ini yang kita dapatkan nanti bukan hanya gaji atau honor atau tunjangan, tapi ada di balik itu keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Jadi iman kita kuat, rezeki kita lancar, berkah kita dapat. Nah, itu konsep Islam yang saya kira perlu kita optimalkan, perlu kita sosialisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesimpulannya, yang pertama, kalau yang dipiralkan itu benar adanya, maka itu adalah penyimpangan akidah.
Yang kedua, masyarakat harus giat bekerja, tapi jangan lupa bekerja itu harus didukung dengan ibadah. Dan yang ketiga adalah bahwa yakin rezeki itu sudah Allah tentukan. Itu saya kira yang harus kita sikapi, dan mudah-mudahan dengan kejadian ini masyarakat semakin dewasa dalam beragama, kemudian tafaqquh fiddin, meningkatkan iman dan amal saleh, dan tentunya mari kita hidup ini dengan berakhlak mulia. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.